Indonesia menganut sistem demokrasi. Sebelumnya, apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintah. Jadi, dapat dikatakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dengan kata lain, rakyatlah yang memegang kekuasaan. Tapi bukan berarti rakyatlah yang berkuasa 100% loh. Masyarakat ikut andil melalui DPR, MPR, dan DPR. Ditambah satu lembaga lagi, yaitu yudikatif. Apakah kalian pernah mendengar tentang teori ini? Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Ia membagi kontra kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa ya harus dibagi menjadi 3 bagian? Tentu saja agar kekuasaan negara menjadi seimbang. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif berwenang untuk memerintah dan melaksanakan amanat dari rakyat. Kekuasaan legislatif berwenang untuk membuat undang-undang atau hukum. Dan kekuasaan yudikatif berwenang untuk menentukan hubungan dengan negara lain. Terdapat 4 unsur demokrasi. Yang pertama, adanya partisipasi rakyat yang secara aktif. Yang kedua, adanya pengakuan supremasi hukum. Yang ketiga, adanya persamaan di depan hukum. Dan yang keempat, adanya kebebasan. Demokrasi sendiri terdapat 2 macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Demokrasi langsung dapat kita lihat melalui pemilihan umum atau pemilu kepada presiden dan kepala daerah, di mana setiap warga yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memberikan suaranya secara bertanggung jawab melalui TPS-TPS yang telah disediakan. Demokrasi tak langsung, yaitu demokrasi tidak secara langsung melibatkan rakyat melalui wakil-wakil yang telah dipercaya rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD. Demokrasi di Indonesia menganut tema besar, yaitu equality before the law, semua orang sederajat di mata hukum. Demikian, setelah kita mengetahui dan memahami apa itu demokrasi, penting bagi kita, warga negara yang baik, untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang demokratis, sehingga terciptalah negara yang berdemokrasi. Hidup demokrasi!